Sobat Catur, jumpa lagi di kanal Chess at a Glance. Semoga Anda tetap sehat dalam limpahan rahmat dari Sang Pemilik Jagat. Sobat Catur, turnamen Zurich tahun 1959 merupakan tonggak sejarah dalam karir catur Bobby Fischer. Selain penuh konsentrasi, ulet, penuh perlawanan, Fischer juga memamerkan kualitas teknik serangan di babak akhir. Menghadapi Grandmaster Wolfgang Hunziker, papan terbaik Jerman, yang memegang buah hitam, dicapai posisi seperti diagram 1 setelah hitam melangkah Raja F7. Di sini Fischer melancarkan serangannya dengan F4, menciptakan bidak bebas kedua. Hitam melangkah Raja F7, Raja F3, kuda F6. Jika H5, maka akan terjadi gajah C4, Raja D7, gajah F7. Setelah langkah kuda F6, putih menjawab gajah B5. Tak ada kemajuan yang dicapai apabila putih melangkah F makan E5, karena hitam akan menjawab dengan kuda D7. Setelah putih melangkah gajah B5, partai dilanjutkan dengan Raja E6, gajah C4 sekat, Raja E7, C6, langkah kuat, kuda E8. Lebih ulet di sini sebenarnya E makan F4. Apabila hitam melangkah Raja D6, maka F makan E5 sekat, putih langsung menang. Setelah E makan E4, G makan E4, kuda E8, E5, kuda C7, Raja E4, kuda E8. Jika hitam melangkah A6, maka putih menjawab Raja E3. Setelah langkah kuda E8, gajah G8, Raja F8, gajah makan A7, Raja G7, gajah makan G6, Raja makan G6, F5 sekat, Raja G5, F6, Raja G6, Raja D5, Raja F7, Raja C5, Raja E6, dan putih akan menang dengan Raja B6. Setelah langkah kuda E8, partai berlanjut dengan F makan E5, H6, Raja E3, Raja E7, Raja D4, H5, Raja E3. Perubahan arah manuver yang menentukan. Ini jalan menuju pion hitam telah terbuka melalui peta F4, G5 yang membuat Hunziker putus asa. G5, gajah E2, H4. Apabila Raja E6, putih akan menjawab dengan Raja D4, H4, G makan A4,
G makan H4, gajah G4 skak. Putih akan menang. Setelah langkah hitam H4, G makan H4, G makan H4, gajah C4, kuda E8, raja F4, raja D8, raja G4, raja C7, gajah F7. Langkah antara yang penting sebelum kuda bisa lari ke petak lain. Kuda G7, raja makan H4, raja makan C6, raja G5, hitam menyerah. Setelah raja G7, raja F6, kuda E8 skak, gajah makan E8 skak. Tak ada yang bisa dilakukan. Diagram 2 diambil dari partai Fischer, juga lawan Hunziker di Olimpiade Leipzig tahun 1960. Didapat setelah langkah hitam Menteri B8. Dan di sini Fischer mulai melancarkan serangan dengan Menteri H5, mengorbankan gajahnya untuk serangan yang tampaknya seperti tidak jelas. Menteri makan B5, Menteri makan H7 skak, raja F8, Menteri H8 skak, raja E7, Menteri makan G7, mengancam Menteri F6 skak, dilanjutkan dengan benteng H8. Kuda makan D5. Tentu saja Menteri F8 tidak akan berhasil, karena setelah benteng H8, Menteri makan H8, Menteri makan D8, D3, Menteri F6 skak, raja E8, G6, dengan keuntungan yang bukan bagi putih. Setelah langkah hitam kuda makan D5, putih menjawab Menteri makan D4. Kurang baik bagi putih apabila melangkah E makan D5, karena Menteri makan D5 skak. Posisi masih membingungkan dan sulit untuk dievaluasi. Setelah langkah putih Menteri makan D4, kita melangkah kuda C3. Pilihan bagi hitam terbaik di sini adalah benteng C4, karena setelah Menteri makan D5, Menteri makan D5, E makan D5, benteng D4, keunggulan putih bisa direduksi. Setelah langkah kuda C3, putih menjawab dengan Menteri F6 skak, raja E7, G6. Langkah kuat kuda makan E4. Andai hitam melangkah F makan G6, akan datang benteng H7 skak, raja C8, benteng makan C7 skak, raja makan C7, Menteri makan C3 skak, putih akan menang. Setelah langkah hitam kuda makan E4, putih meneruskan dengan Menteri makan F7 skak, raja C8,
andai hitam melangkah Raja C6, maka Menteri E8 sekat Raja B6, Menteri makan E4, putih juga akan menang. Setelah hitam melangkah Raja C8, putih meneruskan dengan G7. Di sini hitam mengakhiri perlawanan dan menyerah kalah. Diagram 3 diambil dari partai Fischer versus Berger turnamen West Berlin tahun 1960. Posisi ini diperoleh setelah langkah hitam A makan B. Dan Fischer menyerang dengan Menteri B1. Menteri menuju sayap menteri menyerang Raja Hitam. Tapi di balik langkah ini ada satu langkah kemudian yang merupakan kunci dari ide DLS. Raja C7. Jika Raja B7 dapat terjadi Gajah C5. Dan bila benteng B7, maka dilanjutkan dengan F6, G makan F6, benteng makan F6, D4, Menteri B5. Dalam kedua kasus dengan keunggulan yang menentukan bagi putih. Setelah Raja C7, Gajah C1. Manuver yang sangat efektif yang membuka dua jalur serangan terhadap Raja Hitam, jalur A dan diagonal H2 B8. Menteri E1 sekat atau E5, Gajah F4, benteng E8, Menteri B5, putih akan menang. Setelah langkah hitam Menteri E1 sekat, benteng F1, Menteri makan C3, Gajah F4 sekat, Raja B7, Menteri B5. Hitam menyerah karena putih mengancam Menteri A6 sekat. Maka untuk menghindari hitam akan kehilangan perwira. Serangan Fischer tidak bisa dibendung. Demikian sahabat, terus sebar kebaikan. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam Gens Unasumus.